Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Renungan Harian Toraja Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau baik dan terus mengasihi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kuatkan kami, hibur kami, ajar kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ini akan menjadi pelita di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Tema kita pada saat ini adalah menempah pedang menjadi bajak. Nakualan bahasa Toraya, la abo digaraga tengko basi. Sejak bergulirnya era reformasi 27 tahun yang lalu, yang dimulai pada tahun 1998, banyak hal berubah. Meskipun demikian, perubahan yang diharapkan masih tetap jauh dari kenyataan. Sistem pemilihan langsung memberi ruang kedaulatan kepada rakyat, tetapi dampak negatifnya sangat terasa. Salah satu yang paling memprihatinkan adalah terjadinya praktik politik uang yang merajalela. Ada waktu dan tempat yang di sana situasi dan kondisinya makin memprihatinkan, bahkan cenderung menyebabkan frustasi atau situasi tanpa harapan. Kita lantas bertanya-tanya, sampai kapan kita harus menanti dan berharap bisa melihat perubahan yang kita dambakan? Suara kenabian Yesaya lantang dan keras mengingatkan umat Allah untuk menyadari keberadaan memprihatinkannya sebagai akibat dari ketidaksetiaan kepada Allah. Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ia mendesak umat Allah di Yehuda untuk bertobat. Ia menyoroti tajam kehidupan kaumnya yang nampaknya tak bisa diperbaiki lagi kecuali oleh Allah sendiri. Itulah kabar baiknya, bahwa Allah akan memulihkan, meskipun pemulihan itu akan terjadi melalui proses yang juga menyakitkan, yakni bahwa umat Israel akan mengalami hidup dalam keadaan terbuang dari negerinya selama bertahun-tahun. Salah satu gambaran menarik yang dipakai untuk mengungkapkan hal pemulihan di masa depan itu ialah ditempahnya pedang menjadi mata bajak dan tombak menjadi pisau pemangkas. Pemulihan itu nyata juga dalam pembaharuan kebudayaan, dari budaya kekerasan atau perang ke budaya kerja dan damai, dari budaya perang untuk perebutan kekuasaan atau takhta ke budaya damai dan kerja, dalam hal ini mengerjakan pertanian. Mata bajak dan pisau pemangkas adalah alat pertanian. Mata bajak untuk mengolah tanah dan pisau pemangkas untuk merawat tanaman, terutama pohon anggur.
sebagai orang yang telah menerima pemulihan secara utuh di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita terpanggil untuk terlibat dalam proses pemulihan. Tinggalkanlah kebiasaan bersaing dan berebut dengan kekerasan. Ciptakanlah budaya damai dan pakailah waktu untuk lebih giat bekerja demi menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang Kau perdengarkan bagi kami. Terima kasih untuk berita pemulihan yang Engkau nyatakan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik, yang mengasihi kami. Tuhan yang berjanji untuk terus hadir di dalam kehidupan kami setiap hari, melakukan pemulihan demi pemulihan, baik itu di dalam hidup kami secara pribadi, di dalam keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah bangsa kami. Kami sungguh merindukan Tuhan, Engkau terus bekerja dengan kuasa-Mu setiap hari, sehingga kami terus melihat dan merasakan betapa Tuhan sungguh mengasihi kami. Ada banyak hal ya Tuhan yang terjadi di dalam bangsa kami, di dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan di tengah dunia ini yang sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami merindukan Tuhan terus menyatakan pemulihan itu. Bapa di dalam sorga, secara khusus kami mau berdoa pada saat ini. Jika ada di antara kami saat ini yang sedang bergumul oleh karena begitu banyaknya masalah, tolong kami Tuhan, pulihkan kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu akan terus memampukan kami setiap hari untuk terus hidup di dalam pengharapan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Tuhan pemerintah kami, supaya pemerintah kami dipakai oleh-Mu untuk juga membawa pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami, bangsa kami, keluarga kami, bahkan dunia ini dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami sembah dan kasihi selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Salama lako kita solanasang buang Yesus umpas sakeki. Amin.